Sarasehan nanti kita bagi kelompok. Kita bagi kelompok menjadi 4 saja. Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi pendidikan Katolik itu bertujuan itu apa? Yaitu pendewasaan pribadi. Untuk apa? Mendapatkan nilai-nilai Katolik. Nilai-nilai Katolik itu apa? Yaitu ciri khas sekolah Katolik. Ada yang tapi katanya habis lain-lain saya Mikael hampir bayar Satu menjawab bahwa sekolah itu lebih baik dalam menanamkan yang pertama kedisiplinan, budi pekerti, karakter, keimanan, dan juga kemandirian. Lalu juga kelompok satu menambahkan untuk guru-gurunya itu lebih support dan juga ada pelajaran agama Katolik tentunya serta lingkungan sekolah yang lebih bersih. Ya, yang intinya yang pertama tadi disiplin ya, sekolah Katolik itu ya tanggung jawab, tepat waktu, guru-gurunya juga. Yang terutama diajari argumentasi. Kalau di negeri itu pesan tidak semuanya nggak dunia. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok lain dari Mas Juni, monggo. Nomor 1 dari kelompok 4 menambahkan bahwa yang di sekolah bukan bumi toh ya nggak pamer yang kami tambahkan dari kelompok 4 bahwa di sekolah Katolik juga mendidik anak lebih mandiri
Oh, mendidik anak. Yang saya bahwa beragama agama di sekolah Katolik itu lebih bisa diakomodir daripada mungkin di tempat yang lain. Di mana di sekolah Katolik tidak membatasi bahwa siswa hanya Katolik, tidak ada. Tidak ada pembatasan, tidak mengenai agama dan kepercayaan. Ini tambahan dari Pak Jimmy tadi bahwa sekolah Katolik itu mandiri. Yang kedua, bahwa di sekolah Katolik itu semua agama bisa menerima untuk dididik secara Katolik. Ya gitu ya, bagus banget itu ya. Menambah saja ya. Jadi yang hasil dari kita itu adalah satu adalah hari ini banyak sekolah itu apa? Artinya kebanyakan sekolah Katolik itu kan edukasinya A. Sekarang yang B atau siapa sih? Kebanyakan A atau unggul, artinya secara fasilitas dan prasarana cukup lengkap. Nah ini saya dukung sekolah Katolik itu ternyata. Kami kalau yang tidak, kalau untuk sekolah Katolik itu untuk SD, SMP, SMA itu memang dibandingkan dengan negeri maupun yang Katolik itu secara kualitasnya memang lebih bagus. Tapi kalau untuk universitas itu real ya, karena saya pernah di bagian personalia juga selama hampir 2 tahun itu memang untuk daya saingnya itu kita tetap masih kalah. Karena dunia kerja itu ada namanya tetap kasta. Kasta itu tetap berlaku. Artinya kalau kita ini yang swasta, yang Katolik itu memang kalau untuk swasta yang sifatnya multinasional atau yang nasional itu memang kita ini Pareto 1. Pareto 1 itu artinya masih nomor 1, artinya umpamanya orang daftar itu masih bisa dipanggil, cuman diterima adanya itu kan nasib ada enggak. Jadi kalau seperti Unilever, terus kapal api, Indomaret, Alfamart, dan PT-PT yang besar, karena kebanyakan mereka pemilihnya memang CNS dan Kristen atau Katolik itu ya. Tapi kalau sebagus universitas apapun, kalau kita sudah bersaing ke BUMN, ke negeri, itu paling tidak turun. Artinya tetap akan kalah dengan yang negeri. Itu real yang saya alami, karena saya sendiri di universitas di Indomaret itu lulusan negeri itu hampir tidak ada, karena kebanyakan lulusan negeri itu paling 6 bulan 3 bulan wis minggat, artinya dia sudah dapat kerja memang yang memang saya bilang minggat karena kadang-kadang alias itu orang sudah tidak ada, jadi 6 bulan sudah ke Kalimantan jadi terima pegawai negeri gitu. Dia sudah di tempatnya BI atau itu banyak saya lihat gitu. Jadi itu cara kalau universitas ya, tapi kalau yang katakan SMP, SMA meskipun ada yang memang nggak dilihat di swasta memang itu kekurangan universitas kita. Yang perlu ditingkatkan untuk sekolah Katolik apa? Ya kalau untuk Pareto swasta itu bagus, banyak kan berkarirnya memang kalau yang universitas Katolik itu memang banyak yang berkarir, artinya jadi bos, jadi pimpinan itu banyak kan. Tapi kalau yang untuk persaingan yang BUMN negeri itu memang masih agak berat. Saya kira itu Pak. Mungkin bisa ditambahkan Pak Jadi. Jadi tadi kita ada FGD, ada FGD lagi tadi di sini. Levelnya itu tadi perguruan tinggi, yang sini SMP, SMA, SD. Gak apa-apa, kan semakin lengkap ya. Jadi yang saya sampaikan Pak Yan seperti itu diskusinya, dari yang kita tadi yang itu adalah biaya pendidikan itu yang terlihat masih kurang adalah biayanya mahal, itu persepsi kita. Jadi itu. Kemudian juga tadi ada pengalaman bahwa SDM itu dikatakan kurang. Gitu. Kenapa kurang? Karena banyak guru yang keluar masuk, diterima, keluar lagi, masuk lagi yang baru, belum adaptasi, belum punya prestasi, sudah keluar lagi. Jadi ini yang jadi masalah di khususnya yang SD, SMP tadi ya, yang level kita gitu. Terima kasih Pak. Ya tadi tingkat ditambahkan sama Pak Danu, kekurangannya apa toh? Terima kasih. Dari kelompok 1 izin menambahkan yang perlu ditingkatkan dari sekolah Katolik itu dalam hal promosi, di mana promosinya itu masih kurang.
Di sini harus menghilangkan image bahwa swasta itu mahal dan lebih mempromosikan soal prestasi. Lalu yang kedua, fasilitasnya itu kurang merata, bahkan satu yayasan itu sekolahnya beda-beda fasilitas. Terima kasih. Ya, ini harapannya yang bagus sekali untuk yang bersekolah atau di sekolahan swasta itu kurangnya promosi. Ya sebenarnya adalah manajemen. Manajemen itu ya dari kepala sekolah, pengelolaannya, kekompakan guru-gurunya, loyalitas. Tetapi pada akhirnya karena kurangnya manajemen, kurangnya promosi, sayang sekali Agustinus itu bubar. Sedangkan Mikael yang seperti itu tapi bertahan sampai sekarang. Dan mungkin muridnya dari daerah timur itu banyak. Dan yang penting itu ada asramanya. Nah ini, kalau sekolah ada asrama itu akan lebih bisa ini, lebih banyak muridnya. Kemudian saudara-saudaranya yang di Jakarta di mana bekas sekolah sini biasanya juga menyekolahkan anaknya di situ. Tadi misalnya kita pengen apa? Boleh promosi. Nek promosi ranu sing dunggulke anune apa? Nek unggule apa? Oh sana ada asrama. Suster ditungguin. Oke, saya berangkat. Nah, itu misalnya salah satu. Tapi kalau tidak ada yang diunggulkan, biasa tidak bisa kompetitif, itu akan hilang, lenyap. Dalam 10, 20, 30 tahun sudah nanti hilang. Tinggal bertambah. Tidak pandai tapi berani bermasyarakat. Nah, kalau itu ditangkap masyarakat, orang kan nggak tahu. Oh, jadi kenceng, kami juga interaksi tapi berani keluar. Bagaimana kalau kami seperti itu? Urusannya anak-anaknya semakin berani untuk tampil di luar. Berkutat bersaing tidak hanya di sana tapi berani dengan semuanya. Nah, kalau itu kebanyakan berani yang non Kristen itu membeli seperti itu. Nah, itu gambaran kami tentu nanti dengan seluruh tapi kalau itu bisa tersebar baik luar biasa untuk bisa ya terima kasih, memang menarik sekali diskusi kita terutama untuk para mahasiswa ini. Mungkin besok bisa jadi, kalau jadi guru jadi apa itu harus punya cita-cita. Beda pandangan ya Pak? Nggak apa-apa. Beda pandangan sama kelompok lain. Kalau ini kan peran pendidikan dalam pendidikan Katolik. Nah, kelompok kami nangkapnya usaha keluarga biar masuk ke sekolahan Katolik kayak gitu. Iya bagus, nggak apa-apa itu. Salah. Udah memang. Itu. Nggak apa-apa. Jadi kalau kelompok kami bagaimana seharusnya peran keluarga, yaitu lebih mengarahkan anaknya untuk masuk ke sekolah swasta Katolik dan memantau anaknya selama bersekolah di swasta Katolik. Jadi nggak cuma bayar tok gitu loh Pak. Jadi anaknya selama sekolah itu dipantau terus. Orang tua nih. Baik, terima kasih Pak. Untuk nomor 5 dari kelompok 1, peran keluarga dalam pendidikan Katolik itu, keluarga itu yang pertama kita harus menjadi contoh yang baik kepada anak kita sesuai dengan ajaran pendidikan Katolik sebelum kita mengajarkan kepada anak kita. Nah, setelah kita menjadi contoh yang baik, kita dapat memberikan dukungan atau support di mana berupa motivasi, fasilitas, serta suasana yang baik dalam belajar. Memposisikan anak belajar maupun informasi tadi saya memberikan itu saya merasa saya nggak bisa berhenti merokok ya tidak gara-gara mengarahkan dia untuk tidak merokok waktu hidup itu teman-teman selalu masuk di luar merokok. Nah beliau tahu sekali merokok terus tidak boleh komplain ke ibunya bapaknya waktu itu merokok terus pintar aku yang di pokok kan uang jajan kita langsung ya kita komunikasi dari ini contoh langsung kurang ngomong praktek. Nah itu saya berhenti merokok dari mulai prapaskah bisa teruskan sampai sekarang kan itu yang kondisikan bagaimana agar si
situasi yang muncul untuk Bapak Ibu besok setiap hari jam 4 sampai jam 7 anak-anak itu semua berminggu. Untuk kelompok 3, seharusnya peran keluarga dalam pendidikan Katolik. Jadi di keluarga itu keluarga, terutama orang tua, harus bisa menciptakan atmosfer suasana rohani, sehingga ini sebagai modal untuk meskipun di sekolahan diajarkan ini, tetapi ketika di rumah enggak. Apakah ini bisa kalau di keluarga kami itu kalau berdua ya sendiri-sendiri. Tapi ada kondisi tertentu, misal ada yang ulang tahun atau makan bersama, makan bersama sendiri-sendiri. Masuk di kantor itu kalau jam 12 malaikat Tuhan, jam 3 itu mesti doa Brahman Ilahi, jam 6 malaikat Tuhan, terus 12 sore terus hari. Di rumah tentang kerohanian di rumah. Yang anak muda yang real gitu. Angel cangkem gitu. Mungkin kalau doa ya sendiri-sendiri. Ya, cuman dalam suatu kesempatan memang sering sekeluarga pergi kemana. Doa. Ya sendiri-sendiri. Kalau dalam keluarga. Ya, baik. Kalau pengalaman di keluarga saya, awalnya rajin. Oke. Awalnya rajin. Terus lama-lama, ngantuk lah. Lama lah. Tapi Bapak itu selalu punya cara supaya meskipun kami tidak berdoa duduk bersama, tapi bisa ikut juga berdoa. Caranya itu dengan setelah beliau berdoa, setelah Bapak berdoa itu menyetel lagu rohani. Jadi itu kalau lagu rohani sudah disetel berarti itu alarm bangun. Ya, tapi bersyukurnya adalah Bapak tidak terlalu memaksakan kamu harus begini dalam iman, tapi Bapak membiarkan, Bapak dan Ibu membiarkan saya itu untuk mengolah iman saya melalui pengalaman pribadi saya. Terima kasih. Ini tepuk tangan. Tepuk tangan ini sudah. Kita yang belum pulang berarti tidak bisa doa. Yang sini sudah sama sianto. Tetapi minimal dalam keluarga itu suasana doa tetap ada. Dan ini yang semakin menguatkan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan